pertanyaannya cuma pertanyaannya yang nggak salah, yang tak benar, nanti Kak Yonatan yang memperbaiki. Saya mau bertanya, doa yang diterima oleh Tuhan, doa yang didengar oleh Tuhan itu seperti apa sih Kak? Perasaan saya secara manusia itu saya udah berdoa, tapi rasanya kok belum dijawab sama Tuhan gitu. Udah seperti itu doa dan pertanyaan. Oke, yes. Saya mau jawab, doa yang dijawab oleh Tuhan sebenarnya doa yang nggak bertele-tele ya. Memang sebenarnya kalau kita berdoa sebenarnya bukan tujuannya supaya kita hanya untuk mendapatkan jawaban, tetapi tujuannya supaya kita ada ketenangan. Artinya ketika kita berdoa, kita serahkan semuanya sama Tuhan, karena keputusan akhirnya bukan dari kita. Jadi kalau misalnya kita memaksa, oh Tuhan harus jadi, ya tidak seperti itu. Ya bisa saja itu doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Makanya selalu ada 3 jawaban Tuhan dalam setiap doa kita. Yaitu yang pertama, iya saya akan jawab kamu. Terus yang kedua itu tunggu jawaban Tuhan. Dan yang ketiga tidak. Ya. Mungkin Tuhan kalau misalnya saya mau jawab doa yang seperti apa ya mau jawab. Yang penting adalah kita berdoa aja dulu. Dalam keadaan mungkin nggak terjawab bukan berarti doa kita salah. Jadi nggak ada disebut oh doa ini salah, doa ini tidak. Yang terpenting adalah terakhirnya adalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau jawab, karena semuanya pada akhirnya di tangan Dia. Keputusan kedaulatannya itu di dalam tangan Tuhan, bukan kepada kita. Jadi ingat, jadi cuma doa itu supaya kita ungkapkan saja hati kita. Tuhan, saya maunya supaya kita tenang. Pada akhirnya doa yang terakhir, makanya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu kan yang Tuhan Yesus katakan. Meskipun Tuhan sudah katakan panjang lebar, dikuduskanlah namamu, dan selanjutnya pada akhirnya yang terakhir adalah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan saya. Jadi pada akhirnya kita akan merasakan tenang kalau misalnya jawaban Tuhan apapun itu pasti kita akan senang. Ya, karena kita sudah tahu bahwa jawaban Tuhan seperti ini. Mungkin jawabannya mungkin gak sesuai dengan keinginan dia, tapi kalau itu yang Tuhan jawab, kita pasti ada merasakan ketenangan. Kita terima kasih Tuhan Yesus. Kalau misalnya Tuhan gak jawab, pasti Tuhan punya rencana yang lain, punya sesuatu yang lebih baik daripada rencana saya. Itu dia, ya. Kalau misalnya jawab, kita belum jawab, ya betul kita katakan, oh berarti Tuhan tidak inginkan kalau seperti ini. Ya, kalau misalnya kita mau pergi kepada suatu saat ke sana, saya tiba-tiba di tengah jalan ternyata terjadi sesuatu hal yang buruk, ya. Dulu ada mungkin di tempat itu tiba-tiba terjadi bom, yang kita paksa itu kemudian terjadi. Itu tiba-tiba kita naik pesawat, terus tiba-tiba pesawat itu jatuh karena kecelakaan. Berarti kan kalau misalnya kita maksa Tuhan, kenapa kok tidak terjadi seperti ini? Itu ya, seperti ada sebuah kasus ketika ada seorang petani kemudian dia setia kepada Tuhan dan kemudian tiba-tiba anaknya pincang, anaknya kemudian ataupun pertama kudanya lari, ya kudanya lari kemudian orang katakan kamu itu orang gak beruntung. Ternyata kudanya datang bawa kuda-kuda yang lain, ya kuda-kuda pernah dengar kisah itu. Dan kemudian tiba-tiba anaknya terjatuh dan kemudian pincang tidak lagi bisa berjalan. Tiba-tiba selanjutnya datanglah pemberitahuan bahwa seluruh anak-anak muda masuk di sana dan kemudian harus ikut berperang. Dan ketika sudah ikut berperang, ternyata semua yang pergi ke tempat itu, ke medan perang, tidak satu pun juga yang kembali. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita paksa, oh Tuhan gak jawab sebab aja ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang penting seperti itu sih. Jadi gak ada doa yang seperti apa yang jawab sama Tuhan. Yang penting kita berdoa saja dulu. Berdoa sama Tuhan kan supaya tujuannya supaya kita merasakan ketenangan. Jadi ketika kita berdoa, sebenarnya tujuan doa adalah komunikasi. Jadi kita berkomunikasi sama Tuhan. Itu saja. Tuhan mau jawab mau tidak, yang penting kita sudah ngobrol aja dulu sama Tuhan. Ya kan, sama seperti kita curhat, teman kita mungkin tidak tidak kasih jalan keluar, tapi kita otomatis kita akan merasakan ketenangan dulu. Kita tenang dulu, selanjutnya terserah sama Tuhan. Terus yang penting tujuan doa adalah komunikasi, kita menyenangkan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan lewat doa. Bukan tujuannya untuk supaya Tuhan jawab ataupun tidak. Itu saja yang penting, ya. Sudah? Pakai itu ya. Ini yang kedengeran.
pertanyaan yang bagus. Seorang yang menghadapi tegur-tegur, yang penting yang pertama adalah kita tetap sabar, ya. Kalau misalnya kita sudah beritahu dia dan tidak berubah, sudah katakan ya biarkan saja orang itu, ya. Karena urusannya dia, jangan sampai itu mengganggu kita. Kalau kita sudah berkelahi dan kemudian ternyata kita berdebat dengan dia, kemudian akhirnya ada terjadi perdebatan, ya kalau sudah tegur seperti itu, sama seperti Tuhan menghadapi orang-orang Israel, ya, sudah tegar tengkuk, akhirnya Tuhan biarkan dia, ya. Tuhan nggak mau Tuhan tidak kemudian memaksa mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, ya. Seperti Tuhan waktu menghadap Firaun, sudah tegar tengkuk, disuruh keluar, Tuhan katakan, Musa katakan biarlah umatku pergi, tapi kemudian orang itu semakin lama semakin tegar tengkuk, semakin keras kepala dan tidak lagi bisa dirubah, dan akhirnya dia semakin keras, akhirnya ada hukuman Tuhan. Jadi jangan sampai kita juga merubah seseorang. Kalau kita sudah beritahu dia tidak mau berubah, biarkan saja. Itu urusan kita. Jangan sampai tujuan kita kan bukan untuk merubah orang. Tujuan kita bagi diri kita sendiri menjadi yang terbaik. Ya, kalau sudah diingatkan tidak berubah, ya sudah. Anggap aja seperti itu. Karena hati orang kan yang bisa berubah cuma Tuhan saja. Dan merubah kelakuan orang bisa saja dengan orang itu sendiri dan Tuhan. Ya, kalau sudah kelakuan sudah tegar tengkuk, tidak lagi bisa dinasihati, ya biarkan saja. Yang penting saya sudah beritahu, saya sudah katakan sesuatu yang baik, orang itu mau terima tidak. Karena perubahan seperti tadi, perubahan itu terjadi oleh tangan Tuhan dan keinginan diri sendiri, ya. Jadi jangan sampai kita, nggak mau berubah, udah biarin aja, tinggalin aja. Ya. Biarkan sampai dia mati gitu. Iya, kalau misalnya ya kita mau buat apa? Kan nggak bisa seseorang itu merubah. Kita nggak bisa merubah seseorang. Kita nggak mungkin bisa merubah seseorang. Sampai kapanpun juga. Terus saya katakan tadi Firaun juga Tuhan bisa saja berubah, tapi Tuhan kan membiarkan itu sendiri. Ya sudah dikasih tahu, sudah diberitahu hal seperti ini, sudah diberitahu hal yang benar. Dan seperti manusia sudah dikatakan tuh, saya datang untuk menyelamatkan. Tapi manusia terus saja seperti itu, melakukan hal-hal yang buruk. Ya, seperti saya katakan, Nuh itu berkhotbah itu 150 tahun, ya. 150 tahun, pada akhirnya semua pintu tertutup, selesailah sudah. 150 tahun untuk diingatkan terus. Mungkin sebenarnya tujuannya tetap saja ingatkan dia. Tapi tentunya kalau misalnya dia tidak merubah, ya biarkan seperti itu. Yang penting kita sudah katakan tadi, yang penting kita sudah beritahu dia tidak mau berubah, serahkan semua sama Tuhan, ya, kasih semua sama Tuhan. Seperti katakan dia, biarlah seperti itulah kehidupan pribadi, ya. Nggak bisa kita ingatkan dengan seperti katakan tadi bahwa ya yang merubah dirinya sendiri dan Tuhan yang akan merubah orang itu. Tentunya tetap disertai dengan doa kita, sertai juga dengan itu. Yang penting kekuatan seperti tadi, kekuatan doa pasti lebih hebat daripada segala sesuatu, ya. Oke.